dalam menganalisa market itu kalian harus banyak membaca ya. Jangan menganggap kalau analisa fundamental itu kayak teknikal. Lihat selesai. Enggak akan kejawab pertanyaan kalian kalau kayak gitu aja cara analisanya. Kalian harus banyak melakukan membaca ya, dan di sini adalah salah satu bahan bacaan kita. Oke. Nah, di sini dijelaskan bahwa US 10 years-nya itu jatuh ke 4,23 ya. 4,23%. Artinya kalau yield Amerika jatuh ya, ingat kalau yieldnya jatuh itu bisa membuat mata uang gimana kemarin? Kalau yieldnya jatuh, maka itu bisa membuat dolar. Kalau yieldnya jatuh artinya bunga obligasi negara tersebut jatuh. Kalau misalkan bunga obligasinya jatuh, apakah itu bisa menarik perhatian investor untuk membeli USD? Kalau yield jatuh, maka investor tidak tertarik membeli mata uang tersebut. Sehingga bisa membuat mata uangnya dijual. Ya, dan alhasil itu artinya kalau yieldnya jatuh, ini bisa berdampak bearish buat USD. Kalau yield jatuh bisa membuat mata uang melemah. Investor pasti paling ingin cuan paling gede. Dan cuan paling gede itu pasti di saham. Ya, jadi kalau mau dibilang buat yang sering trading forex, maaf, jangan berkecil hati bahwa pasar forex bukanlah prioritas utama investor. Ya, prioritas utama investor di seluruh dunia adalah saham. Jadi apapun yang bisa membuat saham itu meningkat, itu akan selalu diutamakan. Ya, tapi paling tidak itu memberikan kalian gambaran bahwa sahamlah pasar utama yang selalu diselamatkan oleh bank sentral. Ya, apapun yang terjadi, bank sentral akan selalu berusaha menyelamatkan pasar sahamnya ketimbang mata uangnya. Ya, jadi lebih baik menyelamatkan ekonomi bisnis daripada mata uangnya. Yield 10 years itu jatuh ke 4,23 dikarenakan market mencerna, menganalisa data US consumption dan income itu di level yang lebih sempit ya, selagi mempertimbangkan impact-nya, dampaknya terhadap kebijakan bank sentral. Itu artinya apa? Data PCE yang rilis Jumat kemarin itu dianggap buruk oleh pasar. Ya, karena apa? Setelah data USS, setelah PCE rilis, ya ingat PCE ini data inflasi, setelah data PCE rilis, yield 10 years justru malah jatuh. Ya, coba kita lihat apakah benar yield 10 years jatuh. Oke. Nah, PCE keluar dan yield terus jatuh. Oke. Yield terus mengalami kejatuhan setelah PCE jatuh. Artinya apa? Kalau yieldnya jatuh, artinya ekspektasi suku bunga investor juga jatuh. Investor semakin bertaruh dalam 1 tahun ke depan suku bunga akan semakin jatuh ya. Nah, artinya apa? Kalau suku bunga semakin jatuh, artinya US dollar semakin melemah ya. Betul ya. Jadi dari sini dari yield kita bisa melihat karena orang pasti kadang mikir ya, mungkin dari beberapa di antara kita, ini PCE datanya ranging. Ini kira-kira bagus apa lemah ya? Nah, lihatlah ke obligasi. Dan ternyata obligasi melihat ini sebagai data yang lemah karena yieldnya jatuh. Obligasi dapat melihat ekspektasi suku bunga dan menilai data ekonomi yang barusan rilis sebagai bagus atau buruk. Data ekonomi akan langsung dikaitkan dengan suku bunga. Ya, kalau data ekonomi jatuh, artinya ekonomi mulai jatuh. Kalau ekonomi mulai jatuh, maka bank sentral harus mulai potong suku bunga. Nah, itu dia ya. Jadi makanya data ekonomi langsung dikaitkan dengan suku bunga. Data ekonomi kuat artinya suku bunga harus naik. Yang dimana bond yield akan naik lebih awal. Data ekonomi lemah, suku bunga harus turun. Dan bond yield akan turun lebih awal. Sebelum kebijakan bank sentral bergerak setelah itu ya. Sebelum suku bunganya diturunkan duluan. Sebelum suku bunga dinaikkan duluan ya. Baru dari sekarang, dari sini kita menilai bahwa data PCE itu buruk sehingga bond yield-nya turun.